Oke, kita bahas soal nomor 1 ya, terkait osilasi. Nah, ini akan saya share yang tadi udah mengirimkan ke WA saya sendiri. Sebentar ya, saya buka dulu. Terlihat nggak? Yang punya Junaidi. Ya kan, ini punya Junaidi kan? Ya, Iya Bu. bukan? Saya harus cek namanya dong. Dia nggak pernah ngirimkan sesuatu namanya. Iya, ini punya Junaidi kan? Iya, Bu. Halo. Oke. Oke, silakan, Ju. Diketahui di dalam soal kan Bu ada dua grafik. Dua grafik itu ada grafik untuk Y terhadap X, kemudian Y terhadap T. Yang ditanya di situ ada A yaitu panjang gelombang, bilangan gelombang, frekuensi, cepat rambat gelombang. Kemudian B ada arah rambat dan Y max amplitudo, kemudian fase awal sama simpangan tadi. Untuk mencari panjang gelombangnya Bu, pakai rumus lambda sama dengan X per N. Di situ udah dikasih tahu X-nya itu ada 0,6, sedangkan jumlah gelombang yang ada di situ ada 3 gelombang, Bu. Jadi dibagilah 0,6 bagi 3 hasilnya 0,2 meter. Kemudian untuk bilangan gelombang rumusnya itu 1 per lambda, yaitu 1 per 0,2 sama dengan 5. Untuk frekuensi rumusnya yaitu frekuensi sama dengan 1 per T, di mana T-nya itu sama dengan waktu dibagi jumlah gelombang. Maka hasilnya itu N per T yaitu 3 per 0,3, maka dapatlah frekuensinya itu 10 Hz. Kemudian cepat rambat gelombang, rumusnya itu T sama dengan frekuensi dikali lambda atau panjang gelombang. Maka 10 kali 0,2 itu hasilnya 2 meter per sekon. Kemudian untuk B yaitu arah rambat serta Y max-nya, arah rambat gelombang itu ke kanan. Kemudian Y max kan Bu sama-sama amplitudo, jadi Y max-nya itu 0,4 sesuai yang ada di grafik juga Bu. Untuk fase awal, rumus fase awal itu T per periode dikurang X per lambda. Maka hasilnya itu bisa kita turunkan lagi T per N dikurang X per lambda sama dengan 0,3 kali 3 per 0,3 dikurang 0,6 per 0,3, maka kita dapat fase awalnya itu 3 kurang 3 sama dengan 0. Untuk simpangan sinus, kita pakai rumus simpangan Bu, yaitu Y sama dengan A sinus WT positif kurang KX. Karena gelombangnya itu merambat ke kanan, otomatis K-nya itu jadi bernilai negatif Bu. Jadi rumusnya jadi A sinus WT dikurang KX. Terus W-nya itu sama-sama 2VF, jadi dimasukkan. Terus K-nya itu sama rumus 2V per T. Jadi didapatlah rumus A sinus 2V FT dikurang X per T. Kalau diturunkan jadi 0,4 sinus 2V kali 10 kali 0,3 dikurang 0,6 per 0,1 sama dengan 0,4 sinus 2V 3 dikurang 6, terus dikalikan lagi ke dalam kurungnya jadi 0,4 sinus 6V dikurang 12V, maka dapatlah simpangan sinusnya itu 0,4 sinus minus 6V, Bu. Udah, Bu. Oke, masih ada yang kurang tepat. Sebagian besar sudah oke gitu, tapi ada yang kurang tepat. Ada yang lain yang berbeda dari sini? Siapa ini yang berbeda dari sini? Ini siapa? Mergi, Bu. Mergi. Mergi berbeda atau sama? Bagian C-nya beda, Bu. Oke, bagian C beda. Bilangan gelombang tadi ini juga beda ya bilangan gelombangnya. Ya kan Jun? Kamu bilangan gelombang, saya cross check ya. Bilangan gelombang itu coba cek, dia bukan V. V itu kecepatannya. Kamu Iya, ini Bu. buatnya bilangan gelombang apa ini? Seperlambda? Iya, Bu. Bukan 2V per lambda? 2V per lambda, Bu. Bilangan gelombang itu simbolnya K.
Di sini, Iya, yang ini bilangan gelombang. Yang ini yang ini bukan frekuensi sih, tapi lebih ke arah kecepatan kecepatan sudut. sudutnya, Iya, gitu ya. Yang ini iya. bilangan gelombangnya ya, Kak. Oke, kita cross check lagi ya. Punya Mergi. Yang mana ini? Ini ya? Oke, silakan Iya, Bu. Mergi. Tadi kan bedanya juga di Coba bilangan. kamu jelasin dulu terkait grafiknya. Yuk. Bisa nggak? Grafiknya. Iya, terkait grafiknya. Gimana dia dinyatakan satu gelombang gitu. Yang dinyatakan satu gelombang itu, Bu, kan karena gelombang yang ditampilkan di sini adalah gelombang transversal, Bu. Jadi kalau satu gelombang itu dinyatakan dengan satu bukit, satu lembah kan, Bu. Jadi untuk panjang gelombangnya itu ada di 0,2 meter, Bu. Karena untuk gelombang 0,2 meter. Kenapa dikatakan 0,2 meter? Karena untuk mendapatkan satu gelombang, Bu. Iya, Bu. Karena untuk mendapatkan satu gelombang itu panjangnya itu 0,2, karena sebenarnya di situ kan, Bu, aku mengiranya pakai apa, Bu? Memang nggak pas apanya ini kan, Bu, dari titik 0 ditarik, Bu. Cuman karena disesuaikan aja, Bu, karena gimana jelasannya? Karena iya, gini, kamu anggap aja oke lah, saya nggak masalah. Kalau di sini itu kamu anggap dari titik 0 gitu. Tapi yang dikatakan satu gelombang itu gimana? Satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, Bu. Oke, berarti satu bukit dan satu lembah. Makanya kamu sebut panjang gelombangnya itu 0,2 meter ya? Iya, Bu. Oke. Sip. Ya, itu saya setuju. Oke, dilanjutkanlah. Sama jadi seperti sebentar, ini yang garis ke atas ini apa namanya? Amplitudo, Bu. Oke, amplitudo yang di sini garis horizontalnya? Lambdanya, Bu. Garis horizontal. Panjang gelombang, Bu. Oke, panjang gelombang. Sip. Oke, dilanjutkan. Sama seperti penjelasan Junaidi tadi, Bu. Karena tadi panjang gelombangnya kamu udah dapat. Menjelaskan gak hanya ke saya, ke teman-temanmu juga. Yuk. Oh, iya. Jadi seperti yang dijelaskan teman Junaidi tadi, diketahui kan panjang gelombangnya 0,2 meter karena untuk mendapatkan satu bukit, satu lembah itu panjangnya atau panjang gelombang atau lambdanya itu 0,2 meter. Kemudian bilangan gelombang disimbolkan dengan K, di mana rumus K itu adalah 2V per lambda. Jadi karena kita tadi udah dapat lambdanya itu, jadi kita tinggal bagi, di situ ada salah penulisan, itu sebenarnya 0,2, tapi dapatnya tetap 10 pi. Kemudian di poin berikutnya ditanyakan adalah frekuensi. Frekuensi itu ada rumusnya itu 1 per periode. Kan karena periode itu adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu gelombang. Karena di gambar yang kedua, di grafik yang kedua itu untuk mendapatkan satu gelombang adalah 0,1 sekon. Jadi untuk mendapatkan frekuensinya itu tinggal dibagi 1 per 0,1. Jadi frekuensinya itu dapat 10 Hz. Kemudian untuk mendapatkan cepat rambat ada 2 rumus. Di sini saya menjelaskan langsung, mencarinya langsung dengan kedua rumus tersebut, yaitu dengan lambda dikali frekuensi dan lambda per periode. Hasilnya adalah 2 meter per sekon. 2 meter per sekon. Kemudian ditanyakan arah gelombang dan amplitudenya. Karena grafiknya gelombang itu dari
Karena grafik gelombangnya itu dari atas dan merambat ke arah sumbu X, maka gelombangnya itu merambat ke atas dan gelombangnya itu merambat ke atas dan merambat ke kanan karena amplitudenya bernilai positif, Bu. Dan amplitudenya diketahui 0,4. Kemudian untuk mencari fase amplitudenya 0,4. Dari mana kamu dapat 0,4? Tapi titik tertingginya itu, Bu. Puncaknya yang mana? Puncak. Yang kanan atau yang kiri? Yang di sumbu Y, Bu. Sumbu Y yang ini? Iya, Bu. Dari titik Oke, berarti yang ini ya yang dilihat ya? Iya, Bu. Oke, sip. Nah, di sini bedanya, Bu. Saya mencontohkannya pakai T sama dengan 0. Jika T sama dengan 0 itu kan, Bu, Y-nya itu 0,2. Kalau Y 0,2, X-nya itu 0 dari grafik itu, Bu. Gimana? Dari grafik? Iya, Bu. Kan saya contohkan kalau misalnya T-nya itu 0, kan Y-nya itu 0,2, Bu. Dari grafik waktu, Bu. Nah, terus kalau Y-nya 0,2, kita pindah ke yang grafik pertama, X-nya itu 0 kan, Bu? Y 0,2, X-nya itu 0. 0. Jadi, Bu, untuk mendapatkan itu untuk mendapatkan fasenya itu, Bu, saya menggunakan persamaan posisi, Bu. Yang ini, yang X sama dengan A cos omega kali T tambah fase awal, Bu. Dari yang rumus di pertemuan sebelumnya, Bu. Kemudian dimasukkan aja lah, Bu, X-nya itu 0, terus amplitudenya 0,4, cos-nya itu cos, terus karena T-nya itu 0, jadi omega dikali 0 ditambah fase awalnya itu, Bu. Jadi dapat nanti itu 0 sama dengan cos fase awal ini, Bu. Terus untuk mendapatkan fase awalnya di A cos kan, Bu. Jadi dapat 90 derajat itu sama dengan setengah pi radian, Bu. Terus untuk mendapatkan persamaan berikutnya itu pakai persamaan Y sama dengan A sin kali omega T kurang K kali X ditambah fase awal itu, Bu. Jadi semua yang didapat tadi dimasukkan ke persamaan, jadi segitu persamaannya, Bu. Oke. Kenapa ini pakai sin? Kenapa ini pakai sin? Saya kurang tahu. Oke. Udah tepat, tapi masih kurang lebih tepat lagi. Ada ya lagi yang lebih tepat, yang berbeda dari situ? Ini punya siapa? Punya aku, Bu. Siapa? Aldistorus, Bu. Siapa? Aldistorus, Bu. Aldi. Aldi bisa terangkan yang nomor 3? Yang C, khusus yang C aja. Kayaknya salah itu, Bu. Yang C-nya, Bu. Kenapa? Kayaknya salah, Bu. Ya. Kayaknya salah, Bu, yang C, Bu. Yang ini bisa nerangkan yang C aja? Kurang paham juga sih, Bu, yang C-nya, Bu. Kurang paham. Masih sampai di situ ya? Rata-rata belum bisa ya yang C? Nggak ada yang bisa yang C? Oke. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Jadi sebagian udah ada yang benar, sebagian ada yang belum.
Nah, terlihat nggak share screen saya? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Ini udah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Udah ya? Oke. Ini diketahui suatu gelombang harmonik. Nah, gelombang harmonik, sebentar ya. Suatu gelombang harmonik yang menjalar pada tali. Jadi ini tali ya. Kedua grafik menunjukkan simpangan gelombang terjadi pada posisi dan waktu tertentu. Berarti ini terhadap posisi, gitu ya. Ini terhadap posisi, yang ini terhadap waktu. Jadi memang ada dua grafik. Dengan menggunakan informasi dari kedua grafik tersebut, tentukan panjang gelombang, bilangan gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Nah, pertama yang mau saya tanya, dikatakan satu gelombang. Dikatakan satu gelombang dalam gelombang harmonik apabila terdiri dari satu bukit, itu ringkasnya ya, satu bukit plus satu lembah. Jadi dalam hal ini ada berapa gelombang di sini? Berarti N-nya itu sama dengan berapa? Ada berapa gelombang di sini? Ada 3, Bu. 3, Tiga Bu. ya? Oke, N-nya sama dengan 3. Nah, yang sekarang yang ditanya tentukan panjang gelombangnya, yang A. Panjang gelombang di sini berarti lambdanya berapa? Kalau kamu lihat. Cukup melihat aja, panjang gelombang. 0,2. 0,2, Bu. Oke, 0,2 satuannya? Meter. Oke, meter ya. Meter. Oke, selanjutnya bilangan gelombang. Berarti ini masih A ya? Berarti K. Bilangan gelombang itu sama dengan 2V per lambda. Ini akan sama dengan? Berarti 2V per 0,2. Itu sama dengan berapa? Halo? 10V, Bu. 10V. Satuan? K itu ada satuan atau enggak? Enggak ada, Bu. Oke. Frekuensi. Frekuensi itu kita simbolkan atau kita cari dengan gimana? 1 per periode, Bu. 1 per periode. Periode itu persamaannya apa? Frekuensi itu banyaknya atau gimana? Banyaknya gelombang per satu waktu. Frekuensi banyaknya gelombang persatuan waktu. Berarti ini sama dengan N per T. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Banyaknya gelombang. Di sini banyaknya gelombang berapa? Ada 3, Bu. 3. Satuan waktunya berapa? 0,3, Bu. 0,3, Bu. 0,3. 3, Bu. Jadi berapa ini? 10, Bu. 10. 10 Hz, Bu. Atau dengan cara yang berbeda lagi. Gimana caranya? Coba dicek. Dari T. T itu sama 2V, dengan 2V kali akar M per K, Bu. gimana? 2V dikali akar M per K, Bu. Banyak banget, jauh banget. Oke, ini aja juga udah boleh sih. Atau kamu coba lihat periodenya itu banyaknya misalnya T. T itu sama dengan waktu yang dibutuhkan per satuan gelombang. Coba lihat dalam satu gelombang berapa waktu yang dibutuhkan. Dalam satu gelombang di sini berapa waktu yang dibutuhkan? 0,1, Bu. 0,1. 0,1 Kamu lihatnya di sekon, mana? Bu. Ini kan? Jadi ini Iya, Bu. satu gelombang kan ke sini? Iya, Bu. Nah, waktu yang dibutuhkan itu 0,1. Berarti 0,1 per 1 sama dengan 0,1. Ya udah langsung aja F itu akan sama dengan seperti 1/0,1.
itu sama dengan 10 Hz. 10. Aja ya. Oke. Nah, Ya, Bu. selanjutnya yang ditanya lagi, frekuensi gelombang, cepat rambat gelombang, berarti V ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini arahnya kemana? Ke X, ke Y, atau ke Z? Arah gelombangnya. Ke X, Bu. Ke X, berarti Vx itu sama dengan F dikali lambda, Bu. lambda dikali F. Itu akan sama dengan 0,2 dikali 10. Jadi 10. berapa dong? 2 meter per sekon, Bu. Oke, 2 meter per sekon. Nah, selanjutnya ada lagi nggak yang ditanya? Cepat rambat gelombang. Oke, cepat rambat gelombang. Sampai segitu aja ya. Kalau ditanya laju gelombang tali, gimana mencarinya? Misalnya ditanya laju gelombang tali. Oh iya, sorry. Enggak ini soalnya. Sorry. Nah, untuk yang B, sorry. Saya yang salah lihat. Nah, untuk yang B, yang ditanya B itu apa? Tentukan arah rambat gelombang dan amplitudo simpangannya. Arah rambat gelombang. Arah rambatnya ini coba kamu lihat, ke arah mana dia merambat? Ke sumbu mana? X, Bu. Oke, berarti merambat pada sumbu X ya. Nah, Ya, kalau Bu. merambat ke arah sumbu X, berarti memiliki hal ini menunjukkan fasa spasial dan temporal gelombang itu memiliki tanda yang berbeda. Jadi gelombang itu bergerak ke kanan. Dari grafik ini kita bisa lihat ya, dia bergerak ke kanan. Nah, arah gelombangnya berarti ke arah sumbu X. Selanjutnya yang ditanya amplitudo simpangan Y-max-nya. Amplitudonya itu bisa kamu lihat dari mana? Yang mana amplitudonya? Dari puncak tertinggi, Bu. Puncak tertinggi yang ini berarti ya? Iya, Bu. Ini kan? Oke, ini Iya, berapa? 0,4, Bu. Ini A sama dengan 0,4. Oke, jadi itu amplitudonya. Sekarang kuat lemahnya itu disebut apa? Besar kecilnya itu disebut apa? Kalau sebuah suara, ini kan mirip juga ya. Mirip gelombang bunyi, gelombang mekanik itu. Kalau gelombang mekanik, atau misalnya gelombang bunyi, kuat lemahnya itu disebut sebagai apa? Tinggi rendahnya itu disebut sebagai apa? Ada yang tahu? Oke, jadi frekuensi itu kuat lemahnya. Tapi kalau tinggi rendahnya itu disebut sebagai amplitudo. Nah, saya lanjutkan. Merambat pada sumbu X ke kanan dengan amplitudonya itu berapa? 0,4 meter. Nah, selanjutnya kita tentukan kebagian C-nya. Kita tentukan kebagian C-nya. C-nya ini kita disuruh untuk menentukan atau mencari fasa awalnya. Nah, yang C, untuk mencari fasa awal, kita bisa gunakan, ini mirip dengan yang dikerjakan Merji tadi, X itu akan sama dengan 0, dan T itu sama dengan 0. Bisa? Ini tahu dari mana? Halo? Ini tahu dari mana? X sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Halo? Iya, Bu. Tahu dari mana X sama dengan 0 dan T sama dengan 0? Karena dia minta fasa awal, Bu. Fasa awal, gimana fasa awalnya? Emang kalau diminta fasa awal, kita selalu mengambil pada saat titik awalnya kan? Berarti X sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Oke, nah persamaan yang kita gunakan itu persamaan gelombang mekanik, yaitu Y yang bergantung terhadap X dengan T itu akan sama dengan A. Ini persamaannya ini, coba lihat, ini gelombang sinus kan?
Coba lihat. Nah, berarti A sin KX dikurang omega T plus beda fasa nolnya. Nah, karena ini dalam keadaan fasa awal, X sama dengan 0, T sama dengan 0, berarti Y 0,0 itu akan sama dengan A-nya tadi berapa? 0,4 sin K dikali 0 ya, dikurang omega dikali 0, ditambah beda fasanya. Nah, ini sama dengan, coba lihat, pada saat 0, simpangannya itu berapa? Y-nya itu berapa? Pada saat 0. Simpangannya itu berapa? Pada saat 0, pada titik 0. X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, simpangannya itu berapa? 0 juga, Bu. Simpangan berarti Y-nya Y. 0,2. Oke, 0,2 ya. Itu akan sama dengan 0,4. Ini tadi 0. Berarti sin beda fasanya. Oh, sorry. Sin beda fasanya. Oke. Jadi dari hal ini kamu bisa dapatkan berarti sin beda fasa itu akan sama dengan 0,2 dibagi 0,4 berapa? Halo? 0,5. Bu. 0,5. 0,5 itu arcus sin 0,5 berapa? 30, Bu. 30 derajat ya. Kalau kamu ubah dalam bentuk radian? Kalau diubah dalam bentuk radian? Jadi berapa? Coba cek, ayo sekarang dicek. Cara convert dari derajat ke radian. Ayo coba cek. Cara convert dari derajat ke radian. Berapa? 1/6 V, Bu. Gimana caranya? Langsung aja, Bu, Dikali berapa? dikalikan ke 1/180. 1/180. Jadi kamu bisa dapatkan V per 6 radian. Oke ya? Iya. Sip. Nah, selanjutnya kita tentukan bentuk umum persamaannya. Nah, bentuk umum persamaannya kita ambil yang ini. Berarti persamaan bentuk umum persamaannya berarti Y X, T itu sama dengan 0,4 sin, gitu ya. Ka-nya itu berapa tadi? Kita dapatkan. K-nya tadi kita dapatkan berapa? 10V dikali X dikurang omega T-nya kita dapatkan tadi berapa omeganya? Omega itu kita dapat tentukan dengan bagaimana? Dikali 2 VF. 2 VF. Omega VF. itu, saya buat di sini ya. Omega itu bisa ditentukan sama dengan 2 VF, gitu ya. Berarti Iya, Bu. 2V dikali F-nya tadi berapa? 10. Sama dengan 20 20 V, Bu. V. Oke. Nah, saya back lagi. Berarti ini sama dengan omega T-nya berapa? 20 20 T, Bu. V VT. VT. T. Oke. Ditambah V per V per 6, Bu. 6. Oke, jadi ini bentuk umum persamaannya. Ada yang benar sama seperti ini? Ada? Ada yang benar seperti ini? Ada?
Ada nggak? Ada, Bu. Siapa? Ada atau nggak ada? Ada? Halo? Sepertinya nggak ada, Bu. Nggak ada, oke ya. Oke, saya lanjutkan ke yang soal berikutnya, soal osilasi juga. Ada yang sudah mengerjakan ini? Ada, Bu. Siapa? Ada, Bu. Ya, silakan dikirim. Oke, kita buka satu-satu ya, yang ini tadi ya. Oke. Ini. Oke, ini siapa? Mergi, Bu. Mergi Iya. lagi ya? Ada yang lain yang bisa? Ini siapa? Coba diganti dulu ya Mergi ya. Alistorus, Bu. Iya, Bu. Oke, Aldi. Yo Aldi. Iya, Bu. Ya, coba Aldi. Bisa dijelaskan? Bisa, Bu. Yap. Pada soal diketahui massa dari sebuah kotak sebesar 5 kg yang dan juga diketahui pada soal konstanta sebesar 2000 Newton per meter dengan kecepatan awal sebesar 6 meter per sekon ke kanan. Jadi yang ditanya frekuensi sudut. Rumus dari yang kita tahu, rumus dari frekuensi sudut yaitu omega sama dengan 2 pi per T, di mana T di situ yaitu rumusnya yaitu 2 pi akar M per K. Jadi Bu, rumus yang dikerjakan Bu, jadi kusederhanakan Bu. Kan tadi Bu, rumus yang kutulis di sini Bu, kusederhanakan Bu. Sebenarnya rumus awalnya 2 pi per T, di mana rumus P itu yaitu 2 pi akar M per K. Jadi Bu, kalau di matematikanya Bu, 2 pi per 2 pi akar M per K menghasilkan akar K per M, Bu. Ya. Jadi Bu, tinggal masukkan angkanya aja Bu. Akar K per M sama dengan akar 2000 per 5, yaitu akar 400 menghasilkan 20 pi radian, Bu. 3/10 ya? Ya, 0,3. Oke. Next. Untuk amplitudo persamaan yang kupakai Bu, ini Bu. Persamaan posisinya ini Bu, xt sama dengan a cos omega t plus fasa Bu. Di mana amplitudonya tadi sudah dapat Bu sebesar 0,33. Baru omega t-nya Bu, rumus omega kan Bu apa Bu? 20 pi T. Jadi sedangkan rumus osilasi Bu, T besar ditambah theta 0 plus 2 pi. Di mana rumus dari T besarnya itu kan Bu, W per 2 pi. Jadi Bu, kalau di matematika kan tadi Bu, omeganya udah dapat 20 pi. Berarti 20 pi dibagi 2 pi menghasilkan 10. Jadi T besarnya Bu sebesar 10. Sekarang mengerjakan theta 0-nya Bu. Dari buku dari sumber lain yang kubaca Bu, rumus theta 0-nya Bu, 2 pi T kecil per T besar. 2 pi dikali T per 10. Menghasilkan 2 pi T per 10. Tinggal angka aja Bu. Berarti 0,33 cos dikali 20 pi T ditambah T per 10 tambah 2 pi T per 10 per 2 pi menghasilkan 0,33 cos dikali 20 pi T ditambah T per 10 plus T per 10. Berarti Bu, jawaban akhirnya Bu menjadi 0,33 cos 20 dikali 20 pi T ditambah 1/5 T Bu. Dan T-nya Bu dikeluarkan Bu karena ada yang sama ini Bu. Berarti jawaban akhirnya Bu 0,33 cos T dikali 20 pi per 1/5 Bu.
Oke, ada yang berbeda dari Aldi? Ada yang berbeda dari Aldi? Mergi beda, Mer? Beda, Bu. Terus itu agak kurang lengkap dia, Bu. Oh, kamu nggak nyari yang itunya ya? Beda fasanya ya? Oke. Cari tapi nggak pas terkirim sama Ibu, Bu. Yang mana? Di foto yang ini udah aku bikin, Bu. Tapi sebelumnya aku share. Yang ini siapa? Junaidi ya? Iya, Bu. Kamu gimana nyari beda fasanya? Beda fase. Persamaannya, Bu. Iya, persamaan umumnya. Itu kan, Bu, persamaannya ada sinus WT dikurang KX. Nah, diturunkan, Bu, PT. Jadinya WA kosinus WT kurang KX, Bu. Baru kalau untuk W-nya sama untuk amplitudonya sama ya, Bu, sama kayak yang dibuat si Aldi. Cuman yang di bagian ini persamaannya beda, Bu. Jadi kalau diteruskan nanti itu hasilnya akhirnya jadi persamaannya 6 kosinus 20T dikurang 2000X, Bu. Ya, masih kurang tepat ya. Ini Junaidi. Iya, Bu. Oke, ini siapa? Aku sama kayak si Junaidi, Bu. Siapa? Punya Melati, Bu. Siapa? Melati, Bu. Melati. Sama aja? Ya, Bu. Oke. Ini punya siapa? Berbeda nggak atau sama? Saya oke semua yang itunya dari amplitudonya oke. Persamaannya doang. Oke. Nggak ada yang benar ya? Aduh. Nggak ada yang tepat ya? Ini gimana? Coba dijelasin. Ini punya siapa? Nuramti, Bu. Siapa? Nuramti. Ya, coba dijelasin. Yang bagian A untuk nyari omeganya, itu kan omega sama dengan omega kuadrat sama dengan K per M. Jadi omega sama dengan akar K per M. Dari soal kita ketahui bahwa K-nya sama dengan 2000. Maka kita substitusikan 2000 per 5. Maka didapat omeganya sama dengan 20 radian per sekon. Untuk amplitudonya, aku dari energi mekaniknya, Bu. Energi mekanik sama dengan energi... Silakan. Energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Kemudian itu kita masukkan untuk energi potensialnya setengah KY kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Itu kan nanti Y-nya itu sama dengan 0. Makanya jadi dapat setengah MV kuadrat. Kita masukkan yang diketahui energi mekaniknya akan sama dengan 90 Joule. Energi mekanik pada gerak harmonik sederhana itu kan juga sama dengan setengah KA kuadrat. Dari situ kita masukkanlah A-nya sama dengan akar dari 2 kali energi mekanik dibagi sama dengan K-nya. Maka didapat A sama dengan akar 0,09, hasilnya adalah amplitudonya sama dengan 0,3 meter. Yap, oke. Next. Untuk ini, Bu, kan kukira
dicari, Bu. Kayak mana mendapatkan persamaannya, Bu. Oh, A cos omega T-nya itu. Iya, Bu. Tapi di sebelahnya, di foto selanjutnya aku buat apa hasilnya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi Jelaskan aja ini, nggak apa-apa. Itu kan, Bu. Ini lebih bagus malah. Aku, Bu, itu yang bulat-bulat itu apa, Bu? Dari gerak melingkar, Bu. Iya, iya benar. Silakan aja. Jadi kan dari gerak melingkar itu kita buat, aku misalin jari-jarinya itu kan jadi A, terus antara jari-jari. Yang ini ya, sebentar saya tunjuk ya. Yang ini kan maksud kamu A-nya, oh sorry. Yang ini kan maksudnya A-nya, ini kayaknya nggak bisa deh. Yang ini ya, A-nya. Iya, Bu. Nah, Iya, dia Bu. buat di sininya ini jari-jari. Dan ini sudut yang di sini ini, sudutnya yang dibuat dia theta. Baru Y-nya itu ini. Iya. Ya kan? Nah, Iya, Bu. kita semua lihat ya. Oke, lanjutkan. Terus kan, Bu, itu nanti masku dari Pitagoras dapatnya cos tetanya sama dengan X per A. Maka X-nya sama dengan A cos theta. Theta kan kita ketahui omega kali T, maka aku buat persamaannya menjadi A cos omega kali T, Bu. X itu sama dengan, ya, A cos omega T. Benar. Oke, lanjut. Yang itu dari gaya pemulihan pada pegas kita ketahui F-nya sama dengan minus K kali X. F kan sama dengan M kali A. Kemudian ku bagi sama M lagi semuanya. Kalau A-nya dari mana D kuadrat X per DT kuadrat itu dari slide yang ada Ibu kasih di CIS, Bu. Jadi aku masukkan ke situ persamaannya. Maka nanti D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan minus K per MX. Pindah ruas jadinya D kuadrat X per DT kuadrat sampai ditambah K per M kali X sama dengan 0. K per M itu kan omega kuadrat. Ya. Jadinya D kuadrat X per DT kuadrat ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Maka nanti didapat X T sama dengan A cos omega T, Bu. Ini dari mana? Yang ini. Sehingga didapatkan gini. Ini dari mana? Makanya kamu bisa dapatkan ini. Kan dari sini ya awalnya. Halo? Ada apa, Bu, dari buku, Bu. Hmm. Referensi, Bu. Jadi dapat kayak gitu, Bu. Bayangin deh, kamu nuruninnya D kuadrat X per DT kuadrat ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Gitu ya. Sesuai dengan yang ini. Oke? Suara saya jelas ya, terdengar? Jelas, Bu. Oke. Itu sama dengan 0. Berarti D kuadrat X per DT kuadrat itu sama dengan min omega kuadrat X. Diturunkan. Dari mana datangnya cos-nya? Nah, selanjutnya yang ini. Oke, saya lanjutkan yang ini. Enggak ada, Bu. Itu hanya aku masukkan aja itu, Bu. Langsung. Kamu masukkan aja? Langsung? Iya, berarti yang itunya kamu nggak dapatkan ya? Aku karena ragu, Bu. Jadi dari yang digerak melingkar itu aku buat, Bu. Karena nggak tahu lagi aku, Bu. Oke. Tapi persamaannya benar kok.
Ada lagi yang berbeda? Ini punya siapa? Punya Monica, Bu. Monica, Bu. Monita. Yang persamaan umumnya mana? Yang ini? Iya, Bu. Tinggal masukkan yang udah dicari, Bu. Tetanya kamu dapat berapa? 3/2 V, Bu. 3/2 V. Dari mana? Aku pakai persamaan kecepatan terhadap waktu, karena T-nya sama dengan 0, jadi WT-nya aku hilangkan, Bu. Oke. Yang ini? Ini punya siapa? Ya, saya, Bu. Siapa? Yesinta, Bu. Siapa? Yesinta, Bu. Yesinta. Mana persamaannya, Dek? Itu, Bu, yang WX YT-nya, Bu. Saya, Bu, XYT-nya itu kan, Bu, A cos KY kurang WT. Terus karena bendanya merambat pada sumbu X, Bu, jadi yang dipakai, Bu, XYT. Terus kalau cos-nya tadi, Bu, dibilang persamaannya dalam bentuk kosinus, Bu. Jadi saya pakai dalam bentuk kosinusnya, Bu. Oke. Kita kerjakan sama-sama ya. Nggak ada Hansel ya? Ada, Bu, beda kali. Beda, Bu, jawabannya, Bu. Kamu gimana jawaban kamu, Hansel? Aku pakai, tadi pun, Bu, konstantanya salah, Bu, saya lihat. Rupanya 2000, saya buat 200. Coba Tadi kirimkan. Gak apa-apa, udah kalau dari beda-beda situ, angka Bu. nggak masalah sama saya. Udah di situ, Bu. Tapi fasanya pun, Bu, nggak aku cari juga, Bu. Cuman sebatas amplitudo aja, Bu. Kamu sampai amplitudo doang? Iya, sama sampai persamaannya aja, Bu. Fasanya nggak saya cari tadi, Bu. Oke. Cuman sampai akos sekian gitu aja, Bu. Sip lah. Nah, kita kerjakan sama-sama kalau begitu. Nggak ada yang benar nih. Oke. Terlihat ya? Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Oke. Yang pertama itu ini sebuah kotak. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui ditanyanya. Bermasa M-nya ini berarti kotak yang ini 5 kg. M sama dengan 5 kg. Yang terletak di atas lantai licin dan diikatkan sebuah pegas. Nah, pegas itu tidak tertekan maupun tidak teregang. Pegas ini memiliki konstanta K itu sama dengan 2000 Newton per meter. Lalu kotak tersebut dihantam memakai sebuah palu. Ini ya. Oke. Dan ada kecepatan palu yang disebut sebagai V0 6 meter per second ke arah kanan. Kemudian yang ditanya berapakah frekuensi sudut dan amplitudo osilasinya. Nah, kita kerjakan sama-sama. Yang pertama yang ditanya itu frekuensi sudut. Jadi ketika benda ini yang dia diikatkan pada pegas, gitu ya, pegas ini terkait ke dinding. Nah, ketika benda ini diberikan sebuah hantaman daripada palu ini dengan kecepatannya itu 6 meter per second, tentu terjadi ya frekuensi dan amplitudo, terjadi osilasi pada pegasnya itu ya. Ada saat pegasnya teregang maupun saat pegasnya tertekan gitu. Nah, dalam hal ini akan sangat berpengaruh terhadap konstanta pegasnya. Sehingga sesuai dengan yang ditanya, kita tentukan yang pertama itu frekuensi sudutnya. Frekuensi sudut itu kita simbolkan dengan omega, oke? Frekuensi sudut. Nah, untuk menentukan frekuensi sudutnya, omega itu sama dengan, dari hal ini kita bisa tentukan sama dengan K kuadrat
Gitu bukan? Akar dari K per M. Itu akan sama dengan akar dari K-nya berapa? 2000 per satuan M-nya 5. Berarti? 400, Bu. Oke, akar 400 sekitar Akar 20 radian per radian second. per sekon. Nah, frekuensi dengan frekuensi sudut itu berbeda ya. Kalau frekuensi itu kita simbolkan dengan, ini note ke kamu ya. Note, frekuensi itu kita simbolkan dengan F. Tapi frekuensi sudut itu kita simbolkan dengan omega. Oke? Nah, selanjutnya yang B. Yang B itu ditanyakan, oh masih yang A ya, amplitudo ya. Amplitudonya. Nah, ini mirip dengan caranya, saya tadi lupa, Noramti ya. Nah, saya juga sama seperti dia, jadi energi mekanik itu akan sama dengan energi kinetik ditambah energi potensialnya. Nah, energi mekanik di sini itu akan sama dengan setengah dikali K dikali amplitudo kuadratnya itu akan sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah K dikali X kuadrat. Oke, energi potensial pada pegasnya. Berarti ini akan sama dengan, kamu bisa cari, berarti K dikali A kuadrat itu sama dengan M dikali V kuadrat ditambah K dikali X kuadrat. Oke, kita kerjakan sama-sama. K-nya tadi berapa? 2000. Dikali A kuadratnya berapa? Itu yang mau kita cari ya. M-nya berapa? 5. V-nya berapa? 6 kuadrat berarti 36. Ditambah. K-nya tadi 2000. X-nya X kuadrat. Berapa X-nya? Berapa X-nya? Halo? Iya, Bu. Nggak ada diketahui, Bu. 0,3, Bu. Hah? 0, Bu. 0? Dari mana tahu 0? 0,3, Bu. Mana ini? Saya cari dari tadi ada dapat referensi dari sumber lain, Bu. Kalau mencari X itu bisa dicari pakai V per omega, Bu. V per omega. Iya, Bu. Dari mana datangnya? Coba cek lagi di sini. X itu kan maksudnya ketika terjadi perbedaan ya. Perbedaan atau delta X. Masih ingat nggak perbedaan panjang pegasnya? Coba lihat di sini. Diikatkan pada pegas yang saat itu tidak tertekan maupun teregang. Oke. Nah, karena tidak tertekan maupun teregang, berarti X-nya itu sama dengan 0. Oke. Berarti A kuadrat itu akan sama dengan 5 dikali 36 per 2000. Oke. Berarti A sama dengan akar dari ini. Berapa? Akar dari 5 kali 36 per 2000. Berapa dong? Akar 0,9, Bu. Akar 0,9 sama dengan? 0,3, Bu. 0,3 meter. Oke, selanjutnya kita menentukan persamaannya. Yang B. B. Persamaan umumnya. Ini sama aja dengan yang tadi. Dia untuk mencari tetanya. Izin, Bu. Ya. Akar 0,9 itu 0,94, Bu. Coba kamu pas nggak ini perkaliannya? Saya lupa.
Akar 0,09 ya, Bu. Akar 0,09 09. ya. Oke, berarti pas ya 0,3. Ya, Bu. Oke, sip. Nah, persamaan umumnya itu X sama dengan A cos omega T, gitu ya. Nah, ini plus minus beda fasanya. Nah, untuk menentukan beda fasanya ini, kita buat saat X sama dengan 0, T sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0, berarti 0 sama dengan, hanya tadi berapa? 0,3 cos omega T, berarti omega dikali 0. Oke, plus minus beda fasanya atau tetanya. Gitu. Nah, ini akan sama dengan, berarti 0 sama dengan 0,3 cos beda fasa. Nah, berarti cos beda fasa itu akan sama dengan berapa? Atau langsung saja kalau kamu cari nanti, beda fasa ini akan kamu dapatkan sekitar plus minus V/2. Nah, sehingga dari sini kita bisa tentukan persamaannya itu X sama dengan, gitu ya. Jadi ini dalam satuan T, itu akan sama dengan A cos omega T plus minus C-nya. Nah, ini akan sama dengan A-nya tadi 0,3, cos omeganya tadi kita dapatkan berapa? 20 dikali T plus minus V/2. Oke? Ada yang mirip seperti ini? Ada? Nggak ada? Nggak ada? Halo? Saya tidak, Bu. Nggak ada. Oke, sip. Gelombang mekaniknya itu ada yang sudah mengerjakannya? Sudah, Bu. Nggak tahu benar atau salah. Coba dikirimkan. Mana ini? Sebentar ya. Ini ya. Aduh, sorry. Ini punya siapa? Hansel, Bu. Hansel. Mulai dari sini ya, Hansel? Iya. Oke, bisa dijelaskan? Bisa, Bu. Ya, silakan. Jadi kan Bu, di situ diberitakan bahwa ada gelombang dengan panjang gelombangnya 2 meter dan amplitudenya 0,1 meter dan bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu ada frekuensinya dan kecepatan sudut, bilangan gelombangnya dan persamaan gelombangnya, Bu. Nah, jadi untuk yang pertama itu, Bu, untuk mencari frekuensinya, kita bisa menggunakan dari rumus kecepatannya. Tadi kan rumus kecepatan gelombang itu frekuensi kali lambda. Jadi bisa dicari lambdanya itu sama dengan kecepatan per lambdanya, maka didapat setengah hertz. Lalu untuk mencari kecepatan sudut, rumusnya kecepatan sudut 2VF, jadi dikali 2V kali setengah, didapat omeganya itu V per sekon. Selanjutnya untuk mencari bilangan gelombang, yaitu rumusnya itu 2V per lambda. Lalu
Setelah itu dapat tadi kan lambdanya itu ialah 2 meter, jadi didapat bilangan gelombangnya V. Setelah itu untuk mencari persamaan gelombangnya kita pakai rumus umum A sin omega T kurang KX. Jadi dimasukin saya tadi amplitudenya 0,1 sin dikali omeganya VT lalu dikurang KX itu VX. Itu masih yang C. Iya Bu, ada sampingnya lagi Bu. Oke. Yang D mana? Yang D-nya Bu saya kurang ngerti Bu, maksud dari soalnya Bu, kecepatan dengan persamaannya itu Bu. Jadi saya langsung loncat ke E-nya aja Bu. Jadi ditanya di E itu persamaan untuk persamaan waktu saat posisi gelombangnya itu berada pada 15 meter. Jadi tinggal masukin aja X-nya 15, didapatlah persamaannya 0,1 sin VT dikurang 15 V Bu. Oke, ada yang lain dari Hansel? Beberapa sudah oke. Kenapa dihapus? Salah Bu, lambdanya ku buat 0,1 Bu, padahal 2 meter. Kalau angka mah nggak apa-apa sama saya. Kalau ini siapa? Johannes ya? Iya, Bu. Johannes yang C gimana? Yang C aku masukin ke yang persamaan posisinya, Bu. Posisinya? Iya, yang di rumus persamaan posisi, Bu. 0,1 sin. Jadi tinggal masukin angkanya aja, Bu. Ya, oke. Ada yang lain nggak? Yang untuk CDE? Nggak ada yang bisa D ya? WD. Oke. Nggak ada yang bisa D ya? Izin Bu, itu ada saya coba jawab yang D Bu. Yang mana? Mergi Bu, yang di atas Hansel Bu. Yang mana Mergi? Ini? Iya Bu. Saya lewatkan ini tadi ya, sorry. Yang D. Coba kamu jelaskan yang mulai dari C aja. Yang AB oke lah ya. Yang C. Yang C itu saya gunakan pakai persamaan umum Bu. Ya. Yang persamaan umum yaitu yang Y sama dengan A sin omega T dikurang konstanta kali X Bu. Jadi itu tinggal dimasukkan aja yang dari yang poin A sama B yang udah dicari tadi Bu. Kalau untuk poin D Bu. Kamu dari mana menentukan dia negatif atau positif? Kan persamaan umum gelombangnya itu A sin omega T plus minus KX ya? Oh, iya. Dari mana Kalau menentukan? Kalau ke kanan negatif dia Bu, kalau ke kanan. Kalau apa? Kalau ke kanan negatif, kalau ke kiri positif, Bu. Kalau ke kanan negatif, kalau ke kiri positif. Iya Bu. Oke. Oke, lanjut, Mergi. Halo. Suara saya terdengar, Bu? Oh ya, terdengar. Silakan. Karena tadi, Bu, dilanjut, Bu, yang di bagian D, itu ditanyakan, Bu, persamaan gerak untuk ujung kiri dari tali. Di soal disebutkan awal ujung kiri tali berada di titik pusat koordinat. Berarti kalau di titik pusat koordinat berarti di 0,0, Bu. Jadi X-nya itu 0, Bu. Kalau 0 sesuatu yang dikali 0 tetap hasilnya 0 kan Bu. Jadi nanti sisanya itu karena persamaan KX itu nanti jadi 0, jadi persamaan yang tinggal itu Y sama dengan A sin omega T Bu. Jadi kayak tadi dimasukkan ke angka-angkanya tadi dimasukkan lagi ke persamaan Bu. Kayak gitu Bu. Oke. Lanjut yang E-nya.
Kalau yang E-nya itu Bu, pertama saya cari waktunya Bu, yang dari X per V Bu. Nanti waktunya dapat 15 sekon Bu. Kemudian dicari sudut fasa Bu. Dimana sudut fasa itu Bu, omega kali T dikurang K kali X Bu. Ya nanti ternyata sudut fasanya itu 0 Bu, karena T-nya itu sama dengan X Bu, 15 Bu, sama-sama 15 Bu. Jadi 15 pi dikurang 15 pi itu ada 0 Bu. Jadi beda fasanya itu tetap 0 Bu. Jadi persamaannya itu walaupun X sama dengan 15 akan sama dengan persamaan awalnya Bu. Persamaan seperti yang biasa itu Bu, yang Y sama dengan 0,1 sin VT dikurang K-nya sama VT, ya? Bu. Kalau X-nya 15. K tidak saya cari Bu. Kenapa? Langsung kumasukkan aja Bu nilai X-nya ke K-nya Bu. Jadi K-nya nggak kucari Bu. Kan itu kan rumusnya Bu, KX kan Bu. Jadi X-nya itu langsung kumasukkan 15 Bu. Jadi K-nya nggak X-nya kucari langsung lagi masuk Bu. 15. Iya Bu, K-nya nggak kucari lagi Bu. Oke. Ada yang beda untuk CDE? Khusus untuk itu aja. Ini punya Junaidi. Gimana? Untuk C ku kosong Bu, tapi untuk DE ada Bu. Ya, coba. Kalau untuk D itu Bu, ku pakai rumus gelombang biasa itu Bu, yang gelombang berjalan. A sinus W A Ini sinus, Junaidi kan? Iya Bu. Oh iya. A sinus WT positif kurang KX Bu. Karena kayak yang dibilang Rita tadi Bu, kalau bergerak ke kiri jadi negatif. Jadi kubuatkanlah Bu, hasilnya akhirnya 0,1 sinus pi T dikurang X. Kalau untuk E-nya itu kan Bu, dia katanya terikat pas di ujungnya itu pas di titik koordinat. Jadi yang kubuat itu persamaannya persamaan apa Bu? Persamaan dari ujung tetap Bu. Jadi kubuat 2A sinus KX kosinus WT dikurang KL. Izin Bu, kalau ke kiri positif Bu. A-nya tadi diketahui. A-nya kan Bu 0,1, jadi dikalikan 2A, jadi 2 kali 0,1 sinus, K-nya tadi dapat Px kosinus Vt dikurang Pi kali 15. Hasilnya 0,2 sinus Px kosinus Vt dikurang 15 Pi, maka hasil akhirnya persamaannya dapatnya 0,2 sinus Px kosinus Vt dikurang 15 Bu. Ya Bu. Oke, ada yang berbeda? Nggak ada? Nggak ada ini? Nggak ada? Halo? Lumayan susah ya kalau gelombang. Belum masuk gelombang elektromagnetik loh. Masih gelombang mekanik. Sepertinya kita bahas saja Bu. Oke. This is the last ya. Oke, bentar saya share ya. Terlihat nggak? Belum, Bu. Masih WA Bu. Oh, masih WA ya. Sebentar ya. Oke.
Terlihat? Terlihat, Bu. Oke, ini gelombang sinusoidal. Jadi gelombang sinus ya. Nah, tadi kita sepakati dulu tanda-tandanya gitu. Jadi persamaan umumnya enggak ini ya. Oh, sorry. Persamaan umumnya untuk ini, untuk gelombang sinusoidal, itu adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus KX, gitu ya. Nah, di mana dalam hal ini K itu sama dengan 2V per lambda, dan omega itu sama dengan 2VF atau 2V per T. Nah, kalau kamu substitusikan, masukkan ke sini semua. Jadi kamu bisa dapatkan Y itu akan sama dengan A sin 2V per T dikali T plus minus X per V. Nah, kita harus sepakati dulu tanda-tandanya. Jadi kalau tanda negatif, yang kemarin di sana itu tanda negatif gelombangnya bagaimana? Merambat gelombang ke itu merambat arah- dari mana ke mana? Merambat ke arah kanan, Bu. Merambat dari arah kiri kanan. ke kanan ya? Iya, Bu. Kiri ke kanan. Sementara positif itu gelombang Dari merambat dari kanan ke kiri, Bu. kanan ke kiri. Nah, gelombang kita ini sekarang merambat dia ke arah mana? Ke arah kanan, Bu. Dia merambat ke arah kanan. Berarti bernilai Negatif, Bu. apa yang negatif di situ? Nilai K-nya, Bu. Konstantanya. Nilai K-nya, Bu. Itu yang bernilai negatif. Iya, Bu. Iya, Bu. Bilangannya, Bu. Oke, berarti dari sini kita dapatkan persamaannya itu menjadi, untuk persamaan umumnya itu menjadi Y sama dengan A sin omega T ke arah kanan, berarti negatif Dikurang KX, Bu. KX. Oke, sip. Nah, kita cari yang pertama ya. Yang pertama itu ditanya frekuensi dan frekuensi sudutnya. Kita udah buat kan diketahui ditanyanya? Oh, belum ya? Oke, kita buat dulu ya diketahui ditanyanya. Yang diketahui di sini itu lambdanya sama dengan 2 meter. Ya kan? Kemudian apa lagi yang diketahui? Amplitudonya, Bu, 0,1. Amplitudo itu sama dengan 0,1. 0,1. 0,1 meter. Kemudian Kecepatannya 1 meter per sekon. 1 meter per sekon. Dan menjalar ke kanan. Berarti nilainya Negatif. negatif. Oke. Yang pertama, yang A. Ditanya frekuensi dan frekuensi sudutnya. Nah, dari sini coba kamu cek hubungan antara untuk menentukan frekuensi, berarti F ya. Gitu ya. Iya, Bu. Yang ditentukan adalah frekuensi. Dalam kurung F. F ini kita bisa dapatkan bahwa T itu akan sama dengan 1/F. Oke. Nah, berarti V itu akan sama dengan lambda dikali F. Masih ingat kan? Nah, Ya, Bu. berarti F itu akan sama dengan Kecepatan per lambda, Bu.
Kecepatan per lambda. Jadi kecepatannya tadi berapa? 1, Bu. 1 dibagi lambdanya 2, Bu. 2. Berarti 2, Bu. sekitar 0,5 Hertz. Hertz. Oke. Nah, berarti sekarang kita tentukan frekuensi sudut ya. Atau omega. Omega itu akan sama dengan 2VF. Oke. Nah, ini sama dengan 2 dikali 3,14 dikali F-nya 0,5. Berarti sama dengan 3,14. 3,14 radian per second. Oke. Atau ini sama dengan V ya. V radian per second. Sama kan? Oke. Sama, Bu. Selanjutnya yang ditanya apa lagi, Bu? Fungsi gelombang. Fungsi atau Tanya, Bu. bilangan gelombang ya. Iya, Bu. Bilangan gelombang. Nah, bilangan gelombang atau K itu akan sama dengan K itu sama dengan 2V per lambda. Itu sama dengan 2 kali 3,14. Lambdanya tadi berapa? 2. Berarti sama dengan V. 3 kok. Iya, Bu. Oke, satuannya ini apa? Coba kamu ingat-ingat. Ada nggak satuannya ini? Bilangan gelombang. Per meternya di Bu. Iya, per meter. Berarti atau V meter pangkat min 1. Oke? Nah, selanjutnya ditanya persamaan fungsi gelombang secara umum ya. Ya bukan, yang ditanya yang C. Fungsi gelombang secara umum. Nah, fungsi gelombang secara umum itu bisa kita tentukan berarti karena dia bergerak ke arah kanan tadi, berarti Y sama dengan A sin omega T dikurang KX. Oke. Nah, dari sini kamu bisa tuliskan Y sama dengan A-nya tadi berapa? 0,1. 0,1 sin omeganya berapa? V, Bu. V ya. Iya. V dikali T, K-nya berapa? V juga, Bu. V X, oke? Ya, Bu. Nah, sekarang kita menentukan yang bagian D. Dikatakan pada ujung kiri tali, kita tentukan ini ya, persamaan gerak untuk ujung kiri dari tali. Kalau gerak gelombangnya itu bergerak ke arah kanan, mana ini? Bergerak ke arah kanan, misalnya bentuk sinusoidalnya itu gini, bergerak ke arah kanan ya, oke? Nah ini bergeraknya ke arah kanan, berarti kita hitungnya mulai dari kiri, yang kiri sini. Kita hitungnya mulai dari kiri yang sini. Nah yang ditanya pada ujung kiri tali, ujung kirinya, oke? Kita buatkan persamaannya pada ujung kiri tali, maka nilai X itu akan sama dengan 0. Oke, nah ini akan sama dengan, berarti Y sama dengan A sin, gitu ya, omega T dikurang KX. Oh, sorry. Omega, kita menghitungnya pada ujung kiri tali, pada ujung kiri sini. Tadi kan kita menghitungnya dari sini ya, ke arah kanan. Jadi kalau misalnya dia bergerak, maksudnya ini berarti gini ya, saya juga kurang paham. Maksudnya berarti gini, pada ujung kiri tali, kita menghitungnya dari ujung kiri. Dari ujung, dia bergeraknya ke arah kanan. Gitu kan? Pada ujung kiri tali, berarti yang di sini.
Ujung kiri itu yang di sini. Kan ini tadi bergerak ke arah kanan ya. Kanan. Nah, pada ujung kiri tali berarti dalam artian di sini nilai X sama dengan 0. Oke? Paham? Paham, Bu. Oke, nilai X sama dengan 0. Omega T dikurang KX sama dengan 0. Berarti di sini Y sama dengan A sin, sinnya itu berapa? A-nya berapa? 0,1 sin omega T, gitu ya, dikurang K dikali 0, gitu kan? Iya, Bu. Oke, berarti ini akan sama dengan 0,1 sin, omeganya berapa? Ibu. Ibu. V Ya, Bu. dikali T, gitu kan? Ya, Bu. Nah, ini berarti persamaan gelombangnya. Tapi kan tidak diketahui di situ nilai Y-nya berapa pada saat X sama dengan 0. Bisa aja sinusoidal katanya, tapi ini kan kita tadi menggambarkan aja. Permulaannya itu bukan pada dari 0, bisa aja dari sini. Dari titik tertentu, gitu maksud saya. Bisa aja dari sini, gitu. Nah, karena itulah makanya kita gunakan persamaan yang ini aja. Oke, lanjut yang E. Yang E pada posisi X sama dengan 1,5 di sebelah kanan dari ujung kiri tali. Di sebelah kanan coba bayangkan. Pada X sama dengan 1,5 meter. Di sebelah kanan dari ujung kiri. Enggak, 15, Bu. 1,5 atau 15 dibilang? 15 ya? Oh iya, 5. udah saya tulis 15 ya. Berarti, sorry ya, sebentar. (15 meter di sebelah kanan dari ujung kiri tali. Berarti 15 meter di sebelah kanan. Oke, 15 meter dari ujung kiri, gitu ya. Berarti jarak tempuh, jarak tempuhnya itu dari sini ke sini, gitu. Nah, ini sebesar 15 meter. Oke, paham? Nah, Paham, Bu. 15 meter yang ditempuh. Berarti kalau ada jarak tempuhnya 15 meter di sini, untuk menentukan persamaan gelombangnya gimana caranya? Berarti K-nya berapa di situ? K-nya. K-nya berarti berapa? 15, Bu. Iya. 15. 15 kan? Berarti K-nya itu Ya. sama dengan 15 meter. Per meter ya. Per meter. Iya. Oke. Berarti 15 per meter. Oke. Nah, kalau udah dapat 15, berarti kita langsung aja nentukan Y itu sama dengan A sin omega T dikurang KX. Nah, ini akan sama dengan A-nya berapa tadi? 0,1 sin, 0,1, Bu. omeganya berapa? V, Bu. V. Berbeda nggak omega Iya. yang di sini dengan kalau X-nya yang berubah? Berbeda nggak omega yang di sini? Atau sama aja? Sama aja, Bu. Oke, omega T. Berarti omeganya tadi V ya. V dikali T dikurang 15 X. 15. Sudah? Oke, jadi ini jawabannya. Ini simpangan itu satuannya meter ya. Oke. Ada yang jawab? Ada? Ada? Nggak ada? Atau ada yang mau ditanyakan? Halo? Bu. Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Itu Bu, kenapa tadi yang panjang, kan panjang gelombang yang dari kiri ke kanan 15, kenapa bisa jadi K nilainya Bu? Kenapa bisa jadi K? Iya Bu. Kita bahas waktu di osilasi. Masih ingat nggak? K itu sama dengan bilangan gelombang, berarti 2V per lambda. Coba kamu hitung lambdanya berapa di situ. Kalau tadi kan kita menghitungnya, inilah misalnya grafiknya. Oke, ini misalnya grafiknya. Nah, dikatakan mulai dari titik sebelah sini sampai ke sini, dia itu sebesar 15 meter. Oke, ini misalnya 15 meter. Nah, kamu disuruh untuk menentukan K-nya. Jika diketahui hanya itu. Ini T ya? Oh, ini misalnya ini. Ini ke sini itu 15 meter. Kamu disuruh menentukan K-nya. Berarti K-nya berapa di situ? K-nya berapa di situ? Halo? Halo Bu. Iya, K-nya berapa di situ? Jadi 2pi per 0,4 Bu. Kenapa 2V per 0,4? Jadi 10 Bu. Kenapa? Jadi 10 pi Bu. Jadi 10? Jadi 10. Jadi 2pi per 15 Bu. 2V per? 15. 2V per 15 berapa? .13 Bu. 0,13 pi Bu. 0,13 pi Bu. Nah, sebentar. Dari mana keyakinan kamu itu X-nya itu 1 lambda akan menghasilkan jarak X sama dengan di situ saya buat 1,5 ya. 15. Dari mana dapat keyakinan bahwa yang ini satu gelombang itu sama dengan 15 meter? Nggak tahu Bu. Yang dibuat iunya gambarnya 15 meter Bu. Saya buat gambarnya gitu jadi kamu bikin gitu. Oke, kita Iya, Bu. cek ulang ya, kali juga saya salah. Nah, di sini nggak ada disampaikan ya banyaknya gelombangnya. Oh, tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Panjang gelombang 2 meter. Disampaikan kan? Oh. Panjang gelombang 2 meter, berarti coba kita cek ya, K itu sama dengan 2V per lambda. Nah, 2V-nya ini 2V, lambdanya berapa tadi? 2 ya? Iya Bu, 2. Kalau lambdanya itu 2, berarti kalau bentuk gelombangnya itu gini kan ya? Kalau misalnya gini, berarti satu gelombang ini di sini 2 meter ya? Gitu kan? Iya bukan? Iya Bu. Oh, Di iya, situ Bu. ya, 2 meter. Nah, sekarang disampaikan bahwa pada X 15 meter di sebelah kanan dari ujung kiri. Yang ditanya itu, sebentar. Persamaan gerak untuk titik pada tali di posisi X sama dengan 15 meter. Jadi, kamu cek di sini
2 meter lambdanya. Nah, dia mau nanya persamaan gelombang pada X sama dengan 15 meter. 15 meter di sini, X sama dengan 15 meter. Sampai X sama dengan di sini, ini X ya, 15 meter. Misalnya di sinilah 15 meter. Ada berapa banyak gelombang di sini? Kurang lebih 7, Bu. 7,5 Bu. Setengah, Bu. Berarti N-nya itu sama dengan 7,5 gelombang. Oke? Waktunya nggak ada ya dikasih tahu, jadi sama aja ya. 2V per lambda. Atau, ini nggak apa-apa, ini sama-sama kita diskusikan. Yang pertama yang mau saya tanya, apakah sama bilangan gelombang di titik ini sama bilangan gelombang di titik lain? Sama, Bu. Sama. Berbeda, Bu. Sama mungkin, Bu. Sama, Bu. Berarti sama atau beda? Sama, Bu. Bukannya Sama, beda, Bu. Bu. Berbeda, Bu. Sama, Bu. Karena kan Bu, K itu 2 per lambda, sementara panjang gelombang di titik awal sama akhir itu otomatis beda, Bu. Jadi K-nya jadi beda, Bu. Panjang gelombang itu gimana sih sebenarnya? Lambda, Bu, panjang gelombang. Karena ada variabel X-nya, Bu. Jadi itu yang buat beda. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama atau beda? Beda, Bu. Sama, Bu. Beda, Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, kita cek ya. Itu sebenarnya sama aja K-nya. Mau di semuanya. Kita kan ambil panjang gelombang di sini ya. Panjang gelombang yang dalam artian untuk satu gelombang. Kalau panjang gelombang untuk terjadi ketika 2 gelombang itu kan ada ya. N, banyaknya gelombang. Nah, yang berbeda itu, panjang gelombang itu sama. Yang berbeda itu adalah frekuensinya sama periodenya. Karena ini berpengaruh terhadap jumlah gelombangnya atau N. Yang ini juga berpengaruh terhadap N. Kalau bilangan gelombang, K itu akan sama. Panjang gelombang itu sama. Oke? Nah, sekarang kalau, sebentar. Ini 15 ya, saya salah soal ini. Coba ini 1,5. Di sebelah kanan ujung kiri. Sebelah kanan dari ujung kiri. Berarti 1,5 kalau ini 2 meter. 1,5 berarti di sekitaran 3/4, Bu. 1 gitu ya. Sekitaran sini. Iya, Bu. Sekitaran sini. Yang ditanya persamaan pada saat di sini. Ini Y-nya berapa? Itu yang ditanya. Duh, sorry. Mana ini? Wih. Sebentar ya. Oke. Sorry. Kelihatan nggak share screen saya? Belum, Bu. Belum ya? Bu. Oke, gini aja. Udah, Bu. Udah? Oke, gini aja. Kali ini juga saya salah, tapi tunggu sebentar. Pada X sama dengan 15 meter di sebelah kanan dari ujung kiri. Ini saya aja yang jawab ya. Halo? Halo? Halo. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, biar jangan lama-lama. Ini saya aja yang jawab. Untuk X di sebelah kanan dari ujung kiri. Jadi kalau kita gambarkan tadi, gini. Sorry. Untuk X di sebelah kanan. Sorry. Ini berarti X di sebelah kanan dari ujung kiri, bukan K-nya. Tapi X-nya yang 15,
Berarti K-nya tadi berapa? Ini saya yang salah ini. Ibu. X-nya 15, K-nya tadi berapa? Ibu. V ya? Kebalik saya. Berarti K itu sama dengan V per meter. Berarti V dikali 15. Ini maksud saya tadi. Berarti ini 0,1 sin V dikali T. T-nya nggak diketahui ya. Dikurang 15 V meter. Oke? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Sip ya? Ya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang dari e-course, Bu. Yang dari e-course. Ini udah jam 8. Yang e-course itu kita bahas hari apa kita ketemu lagi? Besok kalian kuis kan? Iya, Bu. Ya, ya udah persiapan Bu. kuis aja kalau gitu. Saya kirimkan malam ini video yang terbaiknya ya. Untuk prodi MR. Ya udah kuis aja dulu. Untuk soalnya kuis nggak masuk osilasi dengan gelombang mekanik. Jadi kamu persiapan untuk yang lain dulu. Yang di e-course nanti saya balas satu-satu ya. Kalau misalnya saya nggak sempat balas, nanti saya kirimkan di WA mana yang benar jawabannya. Oke? Oke, Bu. Oke, sip. Oke ya, itu untuk hari ini. Thank you untuk waktunya ya. Selamat mempersiapkan dirinya untuk kuis besok. Terima kasih, Bu. Kuisnya Terima dibuka kasih, ya. Bu. Waktunya silakan dilihat di CIS terkait waktunya. Iya, Bu. Oke, thank you Baik, ya. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.